Saudara-saudariku yang terberkati, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 10 Oktober 2021, kita masuki Minggu biasa yang ke-28. Sabda Tuhan ditawarkan kepada kita kisah yang sangat menarik dalam Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Dikisahkan bahwa ada seorang yang berlari tergesa-gesa mendekati Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, "Apa yang harus kuperbuat supaya memperoleh hidup kekal?" Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu orang itu mengatakan dengan tegas dan percaya diri kepada Tuhan Yesus, "Semua perintah itu telah kulakukan." Saudara-saudariku yang terberkati, kembali ke pertanyaan yang disampaikan tadi. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Pertanyaan itu bentuknya sama dengan demikian. Apa yang harus saya lakukan supaya bisa naik kelas, supaya dapat nilai bagus, supaya bisa menjadi orang kaya, supaya bisa menjadi orang terkenal? Apa yang harus saya lakukan? Maka tentunya konsep keyakinan yang ada dalam orang ini adalah apa saja yang harus saya dapatkan, yang harus saya lakukan supaya dapat hidup kekal. Orang ini, seorang yang datang kepada Tuhan ini memandang hidup kekal atau keselamatan kekal ini dipandang sebagai sebuah pencapaian dan prestasi. Hanya melulu dilihat sebagai sebuah prestasi dan achievement dan pencapaian pribadi. Padahal hidup kekal adalah kasih karunia Allah. Hidup kekal adalah hak prerogatif Allah, di mana Allah yang berhak memberikannya kepada kita. Itu bukan hak kita, di mana kita bisa menuntut hak kita kepada Allah. Sebenarnya, saudara-saudariku yang terberkati, kita patut bersyukur jika keselamatan kekal atau hidup kekal, kebahagiaan kekal dalam iman kita adalah sebuah karunia, sebuah pemberian dari Allah, bukan prestasi dan melulu pencapaian usaha-usaha keras kita. Siapakah kita ini? Sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan, yang penuh dengan cacat celah, berani menuntut Allah, memberikan supaya Allah memberikan sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Jasa-jasa atau perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, yang pernah saya lakukan, ternyata juga tidak menjadikan kita lalu berhak meminta sesuatu dari Tuhan. Lalu juga kita menganggap segala perbuatan baik kita yang telah kita lakukan lalu membuat Allah itu merasa berhutang kepada kita, merasa berhutang kepada kita, dan Allah harus membalas kebaikan kita dengan surga. Bukankah ketika kita berbuat baik pun, ketika kita mampu berbuat baik kepada sesama dengan ragam macam bentuknya, itu juga karena Allah sendiri yang telah lebih dulu merahmati kita, yang telah lebih dulu berbaik hati kepada kita dan membuat kita mampu melakukan kebaikan itu. Maka perbuatan baik yang sedang, yang telah dan akan kita lakukan ini adalah sebagai lebih pada sebuah ungkapan syukur. Ungkapan syukur bahwa bahwa saya ini sudah dikasih oleh Tuhan. Dan oleh karena kita semua dikasih oleh Tuhan yang amat baik itu, maka sudah selayaknya kita berbuat baik sebagai ungkapan syukur kita akan Allah yang sedemikian baik dan sedemikian mencintai dan juga memelihara kita. Iman, saudara-saudariku yang terberkati, iman ini mengandung kesediaan kita untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah Sang Penyelenggara kehidupan. Disinilah letak persoalan yang dialami oleh orang yang datang kepada Tuhan
yang kebetulan pada waktu itu adalah orang yang kaya datang kepada Tuhan. Kendatipun orang itu sudah melakukan perintah Allah, tetapi masih ada satu yang kurang, yaitu berserah diri kepada Allah. Tadi dikatakan oleh Tuhan, satu hal yang diminta oleh Tuhan, hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu dikisahkan, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara-saudariku yang terberkati, kekayaan yang dimiliki oleh orang itu ternyata menjadi hambatan baginya untuk berserah diri seutuhnya kepada Allah. Lalu orang itu kecewa dan pergi meninggalkan Tuhan. Tentunya dari kisah ini Tuhan tidak sedang menilai kekayaan sebagai kejahatan, dan apalagi membenci orang kaya atau membenci kekayaan. Tuhan Yesus mengkritik sikap yang dimiliki orang itu yang ternyata lebih cenderung melekat pada kekayaannya daripada Tuhan, daripada mengikuti Tuhan. Kalau orang itu diminta untuk menjual hartanya, harta miliknya, karena harta miliknya ini menjadi penghalang baginya dan juga menjadi bahaya baginya untuk mendapatkan kebahagiaan kekal itu, maka orang itu diminta menjual harta yang dimiliki karena kekayaan ini menjadi penghalang baginya untuk memperoleh surga, untuk memperoleh kebahagiaan kekal. Maka perintah Tuhan itu tidak berlaku tentunya bagi orang yang tidak punya kekayaan dan orang kaya yang kekayaannya tidak menghalanginya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Jika memang demikian, Tuhan Yesus pun juga mengkritik orang miskin yang juga lekat pada kekayaannya walaupun sedikit. Orang yang mengalami kerajaan Allah atau hidup kekal tidak bergantung pada kaya atau miskinnya materi. Kalau kita dasarkan dalam kisah Injil hari ini, maka disimpulkan demikian. Orang miskin sudah pasti masuk surga, lalu orang kaya masuk dalam siksaan kekal. Bukan itu maksudnya, bahwa orang yang bisa mengalami kerajaan Allah adalah mereka yang hanya lekat dan hangat dengan Allah Sang Pemberi hidup daripada lekat pada kekayaannya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengar, kisah yang sangat menarik ini membuat kita bersikap lepas bebas, di mana hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita diajak untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tidak lagi lekat dan tergantung pada segala hal-hal yang duniawi ini, tetapi kita diajak untuk bisa lebih melekatkan diri dan juga lebih mengutamakan kehendak Allah terjadi atas hidup kita. Mengikuti Yesus berarti menyesuaikan cara hidup kita dengan cara hidup Tuhan, memikirkan dan melakukan yang terbaik untuk sesama, bukan lagi dibelenggu, diikat dan melekat oleh hal-hal duniawi, harta duniawi, tetapi kita diajak untuk bisa menggunakan segala apa yang kita miliki ini sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan, sebagai upaya bagi kita, sebagai cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mendekatkan diri secara lebih baik lagi dengan Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Semoga kami juga senantiasa belajar dan berusaha untuk mengasihi Engkau dan sesama melebihi kasih kami terhadap harta kekayaan yang akan binasa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudariku yang terberkati dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.